Cedera kepala adalah cedera pada otak yang disebabkan karena kekuatan dari luar, seperti karena adanya benturan, pukulan, atau kecelakaan. Pada saat kecelakaan, otak itu akan mengalami perlambatan atau percepatan secara mendadak, yang mengakibatkan gangguan pada struktur atau fungsi otak. Secara garis besar, penyebab cedera kepala dibedakan menjadi dua, yaitu trauma tumpul, itu tadi seperti benturan atau pukulan, dan trauma tajam atau penetrating head injury. Pada trauma tajam biasanya nanti akan menyebabkan cedera kepala terbuka, misalnya karena ada penusukan ataupun luka tembak. Sedangkan berdasarkan berat ringannya, cedera kepala ini dibedakan menjadi cedera kepala berat atau CKB, cedera kepala sedang CKS, dan cedera kepala ringan atau CKR. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Konsep lain yang penting untuk kita pahami adalah mengenai cedera kepala primer dan cedera kepala sekunder. Pada cedera kepala primer, itu terjadi kerusakan pada otak yang timbul pada saat trauma itu terjadi. Misalnya terjadinya concussions atau geger otak, contusions dan laceration pada otak, atau intrakranial hematoma atau pendarahan pada otak. Sedangkan cedera kepala sekunder itu kerusakan otak yang terjadi akibat serangkaian perubahan metabolik dan seluler yang dipicu oleh cedera kepala primer. Nah, contoh dari cedera kepala sekunder ini adanya peningkatan tekanan intrakranial atau contoh lain misalnya adanya herniasi otak. Nah, fokus manajemen pada pasien dengan cedera kepala itu adalah berfokus pada pencegahan dan penanganan cedera kepala yang sekunder ini. Nah, ini akan kita bahas lebih detail selanjutnya. Untuk memahami apa yang terjadi pada otak ketika mengalami cedera kepala, maka kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai tulang tengkorak atau tulang kranium, terus ada lapisan yang melindungi otak yang disebut selaput meningeal, terus otak dan suplai darah ke otak, dan juga struktur di dalam rongga kranium yang lain seperti cairan cerebrospinalis atau CSF. Jadi kalau kita lihat dari luar ke dalam, otak itu dilindungi oleh pertama oleh rambut, ada kulit kepala, ada tulang tengkorak, dan juga selaput yang menyelimuti otak, memberikan pelindungan yaitu disebut juga meningen. Nah, ini merupakan gambar tulang tengkorak atau tulang yang membentuk rongga kranium. Jadi itu ada 8 bagian dari tulang tengkorak. Yang pertama ini adalah frontal bone atau tulang bagian frontal, ini yang membentuk dahi ya. Kemudian bagian atas ada tulang parietal. Jadi tulang parietal ini ada 2 bagian membentuk sebelah kiri dan kanan. Kemudian bagian belakang kepala itu dibentuk oleh tulang oksipital. Kemudian tepat di atas telinga itu ada tulang temporal, ini juga ada 2 bagian, kiri dan kanan. Kemudian ada tulang ethmoid, ini tulang yang berada di antara 2 mata. Dia membantu juga membentuk struktur hidung, dan yang terakhir adalah tulang sphenoid. Nah, setelah tulang kranial, otak ini juga dilindungi oleh meningens atau selaput otak yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Secara umum, selaput meningens ini berfungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis dari benturan. Jadi selaput otak ini akan berlanjut dari otak ke tulang belakang gitu untuk melindungi medula spinalis. Kemudian selaput otak ini juga tempat jalur pembuluh darah dan juga tempat mengalirnya cairan cerebrospinalis. Kita lihat lebih detail di sini. Jadi dura mater itu merupakan bagian terluar dari selaput otak. Dura mater ini langsung berhubungan dengan tulang tengkorak. Dura mater ini bentuknya lebih tebal dan juga lebih kuat karena terdiri dari jaringan ikat. Yang perlu kita ketahui, di antara dura mater dan tulang tengkorak ini ada sedikit rongga yang disebut rongga epidural. Nah, kita nanti akan sering mendengar karena salah satu pendarahan yang sering terjadi pada saat cedera kepala itu adalah pendarahan epidural. Karena di dura mater ini ada
tempat arteri meningeal yang kalau pecah nanti dia akan menyebabkan perdarahan ke rongga epidural. Nah, sebagaimana di gambar ini yang kita lihat juga, durameter ini akan membentuk lipatan ini ke bawah ini ya, atau falx cerebri. Ini nanti yang akan membagi otak itu atau cerebri itu menjadi dua bagian kiri kanan, dan juga nanti akan membagi otak besar dan otak kecil. Nah, oke. Setelah duramater, lapisan keduanya yaitu lapisan arachnoid. Lapisan ini dia lebih tipis dibandingkan duramater dan juga lebih elastis. Di bawah arachnoid mater inilah ada rongga subarachnoid, di mana disinilah tempat mengalirnya cairan cerebrospinalis yang berfungsi tadi untuk melindungi otak, dan yang paling penting itu juga dia berfungsi untuk menyalurkan nutrisi kepada otak dan juga membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau kita lihat di sini di rongga subarachnoid ini ada vili-vili kecil ya. Vili itu fungsinya untuk menyerap kelebihan cairan cerebrospinalis dan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme nanti ke sini, ke sinus venus yang ini. Jadi dibuang untuk diserap ke pembuluh darah vena untuk mengalir nanti ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh lagi. Nah, setelah lapisan arachnoid, lapisan terdalam ini adalah pia mater. Nah, lapisan pia mater ini dia lapisannya halus dan langsung berhubungan dengan jaringan otak. Nah, di pia mater ini juga nanti banyak pembuluh-pembuluh darah yang halus. Nah, sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa cedera kepala ini dibedakan menjadi cedera kepala primer dan cedera kepala sekunder. Untuk cedera kepala primer, kerusakan pada otak itu terjadi pada saat trauma atau kecelakaan itu terjadi. Nah, biasanya memang tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan dan berfokus pada pencegahan supaya cedera itu tidak terjadi, seperti memakai helm ataupun memakai seat belt. Dan mungkin biasanya tergantung kondisi pasien dan juga kondisi traumanya, nanti bisa dilakukan surgical intervensi. Nah, untuk cedera kepala sekunder ini adalah kerusakan pada otak yang terjadi akibat komplikasi dari cedera kepala primer. Ini bisa berupa gangguan perfusi dan oksigenasi ke otak, ada gangguan metabolik atau edema otak, dan juga peningkatan tekanan intrakranial. Jadi pada pasien dengan cedera kepala, peningkatan tekanan intrakranial ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dihindari dan dicegah karena ini bisa berkomplikasi menjadi herniasi yang bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi memang fokus manajemen dari medical management ataupun surgical pada pasien dengan cedera kepala ini berfokus untuk pencegahan dan penanganan cedera kepala sekunder. Nah, mempertahankan tekanan intrakranial yang normal adalah merupakan salah satu target dari manajemen pasien dengan cedera kepala. Nah, kita tahu bahwa rongga kranial atau rongga di dalam tengkorak ini merupakan volume yang tetap gitu karena dibentuk oleh tulang-tulang yang keras gitu. Nah, rongga kranial ini mengandung volume sekitar 1.700 mili dan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jaringan otak itu sendiri atau massa otak, kemudian ada cairan cerebrospinalis dan darah. Nah, ketiga komponen ini harus selalu tetap komposisinya gitu. Karena apabila terjadi peningkatan salah satu komponen, seperti misalnya terjadi peningkatan darah karena ada perdarahan misalnya. Nah, itu harus diimbangi oleh penurunan volume komponen yang lain, misalnya penurunan volume cairan cerebrospinalis yang beredar di dalam rongga kranial. Karena kalau tidak, ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, tekanan intrakranial yang normal adalah 5-15 mm merkuri.
Nah, keseimbangan antara tiga komponen ini, jadi maksudnya apabila terjadi salah satu peningkatan volume dari salah satu komponen, maka harus diimbangi oleh penurunan komponen yang lain. Ini disebut hukum Monroe-Kelly. Nah, pada cedera kepala, tekanan intrakranial ini menjadi sangat rentan karena bisa terjadi perdarahan, edema otak atau cedera pada otak yang menyebabkan edema gitu. Dan juga bisa terjadi penyumbatan aliran cairan cerebrospinalis sehingga dapat meningkatkan tekanan intrakranial yang kalau tidak diatasi segera gitu bisa menyebabkan herniasi otak yang bisa menyebabkan kematian. Nah, hal yang harus kita ketahui atau kita tanyakan kepada pasien dengan cedera kepala, yang pertama itu adalah penyebab atau mekanisme cedera kepalanya. Jadi tanyakan apakah penyebabnya itu adalah kecelakaan misalnya, ataupun jatuh, ataupun perkelahian seperti itu. Dan kita tanyakan juga kapan terjadinya cedera kepala, berapa jam yang lalu, ataupun berapa hari yang lalu. Apabila pasien tidak sadar, maka kita tanyakan kepada keluarga ataupun orang yang mendampingi. Terus tanyakan apakah ada amnesia gitu, karena memang post traumatic amnesia ini sering terjadi pada pasien dengan cedera kepala. Nah, kita juga tanyakan apakah setelah jatuh atau setelah trauma itu pasien pingsan. Kalau pingsan atau penurunan kesadaran itu berapa lama? Nah, ini juga penting kita tanyakan ampel, yaitu alergi. Apakah ada alergi? Apakah pasien selama ini minum obat-obatan? Jadi obat apa saja yang diminum? Kita juga harus menanyakan dan mencatat. Terus pas medical history, jadi riwayat penyakit sebelumnya apa saja. Dan ini juga penting kita tanyakan kapan pasien makan terakhir atau last meal-nya itu kapan. Jadi itu eating. Ini terutama penting dan menjadi pertimbangan ketika pasien itu akan ada rencana untuk operasi atau surgical intervention. Nah, untuk pemeriksaan fisik pada pasien dengan cedera kepala itu sama. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan pada semua pasien trauma itu adalah stabilisasi A, B, C. Jadi airway, breathing, dan circulation-nya dulu. Nah, kita juga harus pastikan pada saat sirkulasi itu pasien tidak mengalami hipotensi karena hipotensi itu akan mengurangi perfusi darah ke otak dan itu bahaya. Yang selanjutnya harus kita ukur adalah tingkat kesadaran dengan Glasgow Coma Scale. Saya di sini tidak akan membahas lebih detail. Nah, dari GCS ini kita bisa menentukan berat ringannya cedera kepala pasien. Jadi cedera kepala ringan itu dikatakan apabila GCS-nya 13 sampai 15. Kemudian cedera kepala sedang apabila GCS-nya 9 sampai 12 dan cedera kepala berat apabila GCS-nya di bawah 8. Jadi 3 sampai 8. Selain pemeriksaan neurologi lengkap yang harus kita lakukan, penting untuk dilakukan itu adalah pemeriksaan pupil. Jadi normalnya pupil ketika diberi cahaya atau kita katakan itu pemeriksaan reaktivitas pupil, maka pupil itu akan reaktif, dia akan mengecil gitu. Nah, di sini ada nilai dari khusus untuk trauma kepala, ini adalah nilai dari reaksi pupil. Ketika kita periksa, ternyata kedua pupilnya reaktif. Ketika diberi cahaya itu pupilnya mengecil, bereaksi terhadap cahaya, maka itu normal. Maka nilainya 0. Nah, apabila ada salah satu pupil yang tidak bereaksi ketika diberi cahaya atau non-reaktif, maka nilainya 1. Nah, ketika dua pupilnya non-reaktif, maka nilainya 2. Ini maksudnya adalah saking pentingnya pemeriksaan pupil, hasilnya itu bisa memodifikasi berat ringannya cedera kepala. Jadi ada yang namanya modifikasi GCS dikurangi P gitu ya. Jadi contohnya begini, kita punya pasien dengan GCS 13, itu kan masuknya cedera kepala ringan. Tetapi ketika dicek salah satu pupil, yaitu pupil kanannya non-reaktif, berarti nilainya kan 1. Nah, 13 dikurangi 1, 12 gitu. Jadi pasien bisa dikategorikan sebagai mengalami cedera kepala sedang.
Pada saat, melakukan pemeriksaan fisik juga kita, menanyakan atau mencari tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Jadi contoh, adanya peningkatan tekanan intrakranial itu adanya sakit kepala, terutama sakit kepala hebat, muntah proyektil, itu muntah yang tiba-tiba dan sangat kuat gitu muntahnya, ada kelemahan anggota gerak dan penurunan kesadaran. Nah, untuk pemeriksaan penunjang pada pasien dengan cedera kepala, sama seperti pada penyakit umumnya, yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Untuk pemeriksaan darah, biasanya diperlukan itu pemeriksaan darah lengkap untuk melihat kadar Hb, trombosit, ataupun coagulation profile. Jadi apabila kadar Hb pasien itu sangat turun, misalnya di bawah 8, itu memerlukan tindakan transfusi. Begitu juga adanya trombositopenia ataupun faktor pembekuan yang memanjang atau tidak normal, ini dapat menyebabkan peningkatan resiko perdarahan intrakranial ataupun memperburuk hematoma yang sudah ada. Jadi itu harus ditangani terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan radiologi, tentu saja yang harus dilakukan adalah CT scan kepala. Nah, dari CT scan ini bisa dilihat apakah ada perdarahan di rongga epidural misalnya, ataupun di subdural, subarakinoid, ataupun perdarahan di intracerebral. Dari pemeriksaan CT scan juga bisa dilihat apakah ada contusio cerebri, ada midline shift, dan ada herniasi. Nah, tadi dari pemeriksaan CT scan kita bisa melihat apakah ada perdarahan atau tidak. Nah, di sini kita akan membahas dua perdarahan yang cukup sering, yaitu epidural hematoma atau nama lainnya extradural hematoma. Jadi, epidural hematoma adalah perdarahan di rongga epidural, yaitu rongga di antara dura mater dan tulang kranial. Nah, ini biasanya terjadi karena robeknya medial meningeal artery yang merupakan cabang dari arteri karotis eksternal. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa rongga epidural itu dia bukan merupakan rongga yang terhubung gitu, terhubung los gitu, yang ketika mengelilingi otak dia terhubung los, tapi dia membentuk bagian-bagian atau kompartemen. Jadi ketika durameter, lapisan durameter itu apa melekat pada tulang tengkorak, dia akan membentuk kompartemen sesuai dengan cranial suture gitu. Jadi biasanya kalau ada perdarahan itu tidak akan melewati cranial sutura tersebut gitu. Jadi dia akan menekan ke bawah sehingga bentuknya biasanya cembung. Nah, ini contoh hasil CT scan yang menunjukkan adanya epidural hematoma. Jadi ini yang gambaran putih ini adalah perdarahan di rongga epidural. Dia bentuknya cembung dan hanya terkumpul pada satu lokasi tertentu karena biasanya tidak melewati cranial sutura. Gitu. Jadi tadi karena kita tahu bahwa rongga subdural itu dia dibatasi oleh sutura yang membentuk beberapa kompartemen gitu. Perdarahan yang sering terjadi berikutnya adalah subdural hematoma. Nah, sebagaimana namanya, perdarahan ini terjadi di bawah dura mater. Jadi ada rongga di bawah dura mater dan di atas arachnoid mater yang dinamakan subdural space. Nah, biasanya perdarahan ini terjadi karena robeknya vena, terutama bridging veins yang memang ada di lapisan dura mater. Nah, ini kalau kita sandingkan hasil CT scan yang menunjukkan adanya perdarahan subdural dan epidural. Jadi pada perdarahan subdural, karena rongga subdural itu tidak terbentuk menjadi bagian-bagian atau tidak ada pembatasnya, jadi dia tersambung mengelilingi otak, maka ketika ada perdarahan dia akan menyebar ke seluruh rongga subdural. Jadi berdasarkan jumlah darahnya. Makanya perdarahannya berbentuk seperti bulan sabit seperti ini. Jadi mengecil gitu ya. Sementara pada perdarahan epidural karena memang rongga
epidural itu terbagi menjadi kompartemen-kompartemen karena adanya sutura, juga karena adanya fusion dural gitu. Jadi hanya ketika ada perdarahan hanya akan terletak pada satu bagian tertentu. Nah, sebenarnya di hasil CT scan yang ini juga ada abnormalitas yang lain, tapi mungkin bisa kita bahas di video yang selanjutnya. Pada video berikutnya juga kita akan membahas mengenai manajemen dari pasien dengan cedera kepala, baik dari sisi medis maupun dari perawatannya, dari asuhan keperawatannya.